wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kita berdoa semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa mulai. Kita langsung lihat pemaparan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nanuridana, channel berbagi ilmu dan hiburan. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas 11 OTKP. Materi yang akan kita bahas masih prosedur pengadaan pegawai bagian yang ketiga. Kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang pertama menerapkan prosedur pengadaan pegawai, yang kedua melakukan pengadaan pegawai. Kita langsung materi yang ketiga, seleksi karyawan. Seleksi dapat diartikan upaya dari perusahaan untuk mendapatkan orang-orang yang berkompeten untuk ditempatkan sesuai dengan posisinya. Seleksi merupakan tahapan yang penting untuk mendapatkan karyawan yang baik. Suatu perusahaan yang ingin mendapatkan karyawan yang baik harus melakukan proses seleksi yang terencana. Proses seleksi yang baik dan benar akan mempengaruhi karyawan yang mengisi kekosongan jabatan. Karyawan yang memiliki kompetensi yang baik tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab. Yang pertama, pokok-pokok seleksi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan proses seleksi. Yang pertama, proses seleksi harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, sebuah perusahaan harus melakukan proses seleksi sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah. Yang ketiga, petugas-petugas yang melakukan seleksi haruslah kompeten, jujur, dan cerdas. Yang D, slogan penempatan seseorang pada posisi yang tepat harus diperhatikan saat melakukan proses seleksi. Yang kedua, tahapan seleksi. Suatu proses seleksi terhadap karyawan harus dilaksanakan atau dilakukan dengan berbagai tahapan. Dengan tahapan yang benar, maka diharapkan suatu perusahaan akan mendapatkan karyawan yang kompeten. Hal-hal penting yang berkaitan dengan proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses seleksi. Berikut ini tahapan dalam proses seleksi. Yang pertama, melakukan penyaringan terhadap pelamar yang mendaftar. Yang kedua, melaksanakan tes. Yang ketiga, melakukan wawancara awal. Yang keempat, melakukan evaluasi latar belakang dan referensi. Yang kelima, wawancara mendalam. Yang keenam, tes kesehatan atau fisik. Dan yang ketujuh, pengambilan keputusan. Yang B, langkah-langkah seleksi personal kantor. Berikut langkah-langkah dalam melakukan seleksi personal kantor. Yang pertama, seleksi administratif. Seleksi administratif merupakan tahapan pertama dalam proses seleksi. Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan seleksi terhadap persyaratan administratif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seleksi administratif dilakukan dengan mengecek informasi dalam surat lamaran, meliputi daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah atau STB, surat keterangan dari instansi kepolisian, fotokopi KTP atau SIM, dan lampiran-lampiran lainnya. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Suatu perusahaan dalam melakukan rekrutmen harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan tersebut juga harus selalu memantau perkembangan bursa tenaga kerja sehingga mengetahui penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jangan sampai perusahaan tidak memperoleh tenaga kerja yang berkualitas padahal jumlah tenaga kerja cukup banyak tersedia.
Yang ketiga, klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan merupakan dasar untuk menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga perusahaan tidak asal-asalan dalam menentukan pengadaan tenaga kerja. Tes dan wawancara. Berikut penjelasan mengenai tes dan wawancara. Yang pertama, tes. Tes adalah suatu bentuk seleksi dalam tahapan yang lebih lanjut apabila pelamar memenuhi syarat administratif. Suatu perusahaan melakukan tes dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan, kecakapan, dan kepribadian calon tenaga kerja. Berikut ini macam-macam tes yang dapat dilakukan pada calon karyawan. Yang pertama, tes individu, yaitu tes kemampuan yang dilakukan secara perorangan. Yang kedua, tes kelompok, yaitu tes kemampuan yang dilakukan secara bersama. Yang ketiga, tes intelijensi, yaitu tes untuk mengetahui tingkat kecerdasan. Yang keempat, tes minat, yaitu tes untuk mengetahui minat pelamar. Yang kelima, tes kepribadian, yaitu tes untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang keenam, tes bakat, yaitu tes untuk mengukur bakat pelamar. Dan yang ketujuh, tes kesehatan, yaitu tes untuk mengetahui kesehatan pelamar. Untuk pengetahuan, tes intelijensi itu apa? Tes intelijensi adalah serangkaian tes yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu atau lebih dikenal dengan istilah time limit test, yaitu sederetan soal yang relatif mudah tetapi diberikan dalam waktu terbatas. Namun, bukan berarti bahwa setiap nomor soal harus dijawab secepat-cepatnya agar terjawab dalam batas waktu yang ditentukan. Pemahaman seperti ini tidak selalu benar. Adapun yang benar adalah mampu menyelesaikan jawaban yang benar sebanyak mungkin. Yang B, wawancara. Berikut ini tujuan melakukan wawancara terhadap calon pegawai. Yang pertama, mengetahui tingkat keseriusan pelamar untuk melamar dan bekerja. Yang kedua, mengetahui kebenaran data pada formulir lamaran yang ditulis. Yang ketiga, mengetahui bahwa pelamar yang dipilih merupakan sosok yang tepat sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, sebagai proses pengenalan perusahaan terhadap calon karyawan agar mengetahui tentang jabatan, jenis pekerjaan yang ada di perusahaan. Yang kelima, penempatan personel kantor. Setelah tes dan wawancara selesai dilakukan, maka tahap berikutnya yaitu penempatan personel kantor sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Penempatan karyawan tersebut meliputi karyawan yang baru maupun karyawan lama yang akan mengalami mutasi. Yang ketiga, penentuan calon-calon utama. Setelah rangkaian tes dilakukan, maka perusahaan dapat menentukan calon-calon pegawai utama berdasarkan tes tertulis dan wawancara. Dari daftar tersebut, maka perusahaan atau instansi akan memenuhi kriteria dan standar kelulusan. Yang keempat, penentuan calon yang diterima. Dari daftar calon utama tersebut, maka disaringlah calon-calon yang akan diterima. Semua calon tersebut masih bersifat fleksibel, sehingga pemimpin atau direktur yang akan menentukan karyawan yang akan diterima. Kemudian yang kelima, pengusulan. Berdasarkan nama-nama yang sudah ditulis, maka diusulkan kepada pimpinan. Setelah proses pengusulan tersebut, maka akan ditentukan calon karyawan yang diterima oleh pimpinan. Kemudian yang keenam, pengangkatan.
Pengangkatan karyawan merupakan penerbitan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Hal-hal yang tercantum dalam surat pengangkatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama yang diangkat. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Kemudian yang ketiga, pegawai menggunakan kelengkapan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang keempat, pegawai yang rajin akan lebih produktif. Kemudian yang kelima, pegawai mengikuti cara-cara kerja dan aturan-aturan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian yang F, pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Yang ketujuh, disiplin pegawai. Disiplin adalah tingkat ketaatan seseorang karyawan dalam menjalankan aturan sesuai dengan perintah dan instruksi dari pimpinan. Tingkat kedisiplinan karyawan tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pegawai datang tepat waktu di kantor. Kemudian yang kedua, pegawai berpakaian rapi. Yang ketujuh, disiplin pegawai. Disiplin adalah tingkat ketaatan seseorang karyawan dalam menjalankan aturan sesuai dengan perintah dan instruksi dari pimpinan. Tingkat kedisiplinan karyawan tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pegawai datang tepat waktu di kantor. Yang kedua, pegawai berpakaian rapi. Kemudian yang ketiga, pegawai menggunakan kelengkapan sesuai dengan jadwalnya. Yang keempat, pegawai rajin akan lebih produktif. Yang kelima, pegawai mengikuti cara-cara kerja dan aturan-aturan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian, yang berikutnya, pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.